Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rude Studio bersama saya Ruslan. Di video kali ini kita akan belajar tentang shortcut untuk mempercepat pengerjaan di Adobe Illustrator. Nah, ini juga respon dari pertanyaannya @miglazer5004. Beliau bertanya, "Bang, bikin tutor shortcut atau life hack untuk Adobe Illustrator ya." Intinya mempercepat pekerjaan gitu dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, di sini saya bagi 3 ya. Nah, untuk ketiga bagian itu saya bagi kepada umum, layout, dan shape. Jadi masing-masing ini beda-beda ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman fokusnya nge-layouting, jadi beberapa shortcut untuk shape itu kurang. Layout itu kan untuk bikin tata letak ya, desain brosur yang masih menggunakan teks dan lain sebagainya. Nah, sedangkan shape itu desainnya bentuk seperti logo, icon, dan lain sebagainya. Itu juga nggak akan membutuhkan shortcut yang berhubungan dengan layout. Jadi nanti akan saya bahas persatu persatu. Kita start dulu dari yang paling sering saya gunakan, itu adalah sini ya. Nah, ini copy paste, shift alt ya, teman-teman. Jadi shift alt ini bisa digunakan untuk semua, apakah layout, desainer layout, atau desainer shape, desainer logo ya, dan seterusnya. Jadi copy paste itu menggunakan shift alt, teman-teman. Jadi misalnya kita punya sebuah objek seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi Ctrl C ya, Ctrl V. Ini juga shortcut, tapi juga nggak perlu kita paste lagi, klik-klik. Tinggal kita geser saja, tekan alt. Nah, kenapa saya di sini menambahkan shift? Karena lebih sering memang saya lebih menggunakan presisi ya. Jadi dengan adanya shift, dia lebih presisi ya, sejajarnya, sehingga lebih rapi ya. Jadi saya lebih menggunakan, kebiasaan saya menggunakan shift. Walaupun dengan alt saja sudah bisa, teman-teman. Tinggal digeser, tekan alt, alternatif di keyboard, ditahan, lepas. Nah, itu akan membantu kita mempercepat pekerjaan. Yang kedua adalah group. Nah, ini ya, group, Ctrl G. Ini ya teman-teman bisa gunakan kalau misalnya sudah kita blok ya. Jadi ini kan kalau kita nggak ngebloknya, dia akan terpisah ya. Kalau kita blok semua, dia akan ikut, tapi kan repot harus ngeblok semua untuk mengambil banyak bagian. Andai kata ini objeknya banyak gitu kan, sampai ratusan gitu, maka kita nggak mau kerja sampai berulang kali untuk harus ngeblok banyak sekali objek ya. Cukup sekali saja, kemudian tekan Ctrl G, maka objek manapun yang kita klik dia akan langsung tergroup ya. Oke. Berikutnya di sini ungroup ya. Ini agak terlewat. Saya cut aja. Oke. Ungroup kebalikan daripada group tadi. Nah, ungroup ini kalau tadi sudah tergroup kan klik kanan untuk ungroup ya. Di sini kita klik kanan ungroup. Tapi kalau memang mau cara cepatnya, tekan shift di sini, shift Ctrl G. Klik bebas baru bisa terungroup ya. Jadi kita klik Ctrl G untuk group. Untuk kita mengembalikannya Ctrl Shift G. Klik lepas dan ini jadi kembali terungroup. Nah, kemudian teman-teman, tadi kita masuk selection tool. Nah, selection tool itu adalah ini yang kursor hitam. Ini juga paling sering penting kita gunakan, ya kan? Karena ketika kita sudah selesai menggunakan, saya ambil lingkaran seperti ini kan, untuk menetralkan itu kan kita harus kembali lagi kemari ya. Tapi kan repot, tekan saja V ya,
shortcutnya V. Jadi dia langsung kembali. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman, kalau teman-teman misalnya sering menggunakan teks ya. Misalnya teman-teman sering menggunakan teks. Nah, untuk menetralkan kursor, kita nggak bisa langsung tekan V. Ya, kita harus terpaksa tekan kursornya langsung gitu. Karena kalau kita tekan V, dia akan jadi teks kan. Ya. Jadi ini kan ya agak sulit gitu. Rupanya saya dapat caranya, yaitu supaya kita nggak ngeklik di sini dulu. Ya. Caranya adalah teman-teman tinggal tekan kontrol, klik di luar ya sampai dia nggak kelihatan lagi kursor di dalamnya, baru teman-teman tekan V. Nah, ini kembali normal dia tanpa harus. Jadi ketika kursor di dalam ini hidup, teman-teman jangan tekan V ya, tapi tekan kontrol di luar seperti ini, tekan kontrolnya, klik di luar. Nah, baru sekarang tekan V. Nah, ini jadi kita nggak perlu tekan ini untuk bisa mengeluarkan selection tool. Oke, kemudian direct selection tool. Nah, ini direct selection tool ini kan terkait tentang anchor nih teman-teman. Jadi shortcutnya A, kita klik A. Nah, ini keluar shortcutnya berwarna putih ya, kursornya ini berwarna putih, dan memang dia nanti berurusannya sama anchor ya. Ini kita tarik ke bawah, klik di sini, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini dia. Jadi dia berhubungan dengan anchor. Nah, untuk netralkan tekan V tadi. Jadi untuk berhubungan dengan anchor kita klik A ya. Itu shortcut yang ke berapa ini? 1 2 3 4 5 ya. Jadi direct selection tool tuh A. Nah, teman-teman, berikutnya ini ada expand dan expand appearance. Jadi kalau teman-teman mau misalnya contoh expand ini kan dia mematikan efek, juga mematikan font dan semacamnya, termasuk juga mematikan gradient. Jadi hati-hati kalau kita mau menghapus mengexpand gradient, itu sangat tidak dianjurkan ya. Jadi contoh ini kita ingin jadikan dia objek, bukan sebuah font ya. Jadi teman-teman tinggal tekan J saja di sini, expand J. Ya, langsung saja dia keluar kotak dialog dan oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sedangkan satu lagi adalah expand appearance. Kalau objeknya di sini kita akan keluar expand dan expand appearance. Expand appearance ini dia kondisional. Kondisional ketika kita membuat objek baru, misalnya misalnya ini kita buat sebuah outline, kemudian seperti ini ya. Ini contoh saja, outline-nya sudah kita ganti garisnya ya, style line-nya ini kita ganti. Dan kalau kita mau menjadikan dia objek, bukan sebuah line, itu yang keluar bukan expand tapi expand appearance ya. Jadi tekan shift J saja, ini langsung jadi teman-teman. Jadi ini langsung jadi objek, bukan lagi line. Nah, seperti ini ya. Oke. Berikutnya sudah expand dan expand appearance. Kemudian juga sering saya menggunakan export for screen. Ctrl Alt E ya. Ctrl Alt E. Jadi kalau misalnya kita punya banyak artboard, nih ya. Dan kalau mungkin satu atau dua bisa kita file export ya, export as. Nah, tapi kalau sudah sampai 50, kita desain icon, desain banyak item, itu merepotkan kita mengekspor satu-satu teman-teman. Jadi ketika kita mau mengekspor banyak sekalian,
saya menggunakan ini shortcut Ctrl Alt E ya, tekan Ctrl Alt dan E. Jadi di sini akan keluar export dan kita tinggal menceklis saja. Kalau perlu mengganti nama, ganti nama, dan langsung kita pilih export. Kalau mau kita perbesar lagi ya, di sini bisa kita tambah scale-nya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Intinya ini memudahkan kita kalau kita mau mengekspor banyak objek ya. Oke. Nah, kemudian ini ada gradien, teman-teman. Gradien itu G. Sebenarnya ini lebih ke garis gradien ya. Tekan G, jadi garis gradiennya ini muncul. Oke. Oke, baik, kita lanjut lagi teman-teman. Tadi tentang garis gradien ya. Jadi teman-teman kalau mau rubah ini tekan G saja ya. Jadi nggak perlu di sini, nggak perlu teman-teman atur seperti ini ya, sangat repot. Ya, tekan G dan langsung keluar. Kemudian juga ada swipe fill. Swipe fill ini teman-teman fungsinya adalah memindahkan ini warna foreground ke warna background. Begitu juga sebaliknya, warna background menjadi warna foreground. Jadi seandainya teman-teman nih kan ini lagi kosong, warna backgroundnya ini outline ya, warna outline-nya ini kosong, kemudian ini warna fill-nya ini ada, dan kita mau swipe ya. Keseringan kan kalau nge-tracing itu ketutup ya, ketutup. Jadi ada objek nih, kita mau tracing, kita tracing. Nah, kan kita masih perlu tracing bagian dalam atau bagian yang lain yang perlu kita lihat sketsanya, tapi kemudian dia tertutup seperti ini, jadi nggak bisa kelihatan. Makanya biasa saya langsung save W ya, save W, sehingga dia berubah. Yang tadinya warnanya warna si fill berubah menjadi warna si background, dan warna background pun hilang karena warna stroke-nya sebelumnya nggak ada, sehingga jadi warna backgroundnya jadi hilang. Jadi perpindahan ini dia. Sebenarnya kalau manualnya teman-teman tinggal klik ini saja ya, tapi ketika kita udah bisa paham langsung aja shift W. Oke, itu penjelasan tentang shortcut umum teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ternyata teman-teman kok berbeda ya, saya tekan kontrol, misalnya kontrol Alt E ya, misal export full screen, kok nggak ada. Nah, teman-teman bisa atur di sini edit, kemudian keyboard shortcut. Nah, jenis perintah yang teman-teman mau itu dalam bentuk apa? Apakah tools atau menu commands ya? Apakah tools yang ada di sini atau menu yang ada di atas sini? Jadi teman-teman perhatikan aja, hampir semuanya ada ya, hampir semua ada, dan kita tinggal pilih aja untuk memudahkan apa yang sering kita gunakan. Misalnya tadi ini ya, export full screen ini saya menggunakan Ctrl Alt E. Teman-teman nggak mau menggunakan ini, misal menggunakan Ctrl E aja atau Ctrl V ya, itu bisa saja teman-teman ya. Tinggal teman-teman cari, oh export full screen tidak ada di tools, pasti dia ada di menu commands. Tinggal dicari di file, kemudian cari di sini ya, cari di sini ada nggak export. Oh ada export, kemudian export full screen ya. Nah, di sini juga ada Alt Shift Ctrl S ya. Ini untuk save for web. Jadi teman-teman tinggal klik saja di sini, tekan tombol penggantinya ya. Misalnya Y kayak gitu ya. Dia akan berubah, tekan OK. Ya, tekan OK, nanti tekan Y tadi langsung keluar apa perintah yang teman-teman inginkan. Oke, jadi kalau nggak sama teman-teman bisa buat sendiri di sini edit keyboard shortcut, pilih tools atau menu commands-nya, tinggal cari.
Tapi hati-hati teman-teman, jangan asal-asal juga ya, karena misalnya tekan Ctrl V ya, Ctrl V itu kan udah umum kita gunakan untuk paste. Jadi jangan pakai lagi Ctrl V yang umum-umum, tapi yang jarang, misalnya Shift R, Shift T, atau Q ya, atau B apa, atau yang lain-lain yang jarang memang kita gunakan, itu yang kita plotkan. Tapi kayak Ctrl G ya, kemudian tadi pen tool ya, itu udah memang plotnya udah umum, jadi kalau ditukar nanti rada aneh ya. Baik, itu shortcut yang sering saya gunakan untuk di mode umum. Kalau di mode layout saya menggunakan beberapa ini ya, tracking, kerning, ini satu bagian. Kalau teman-teman mungkin buat sebuah teks seperti ini, nah teman-teman mau supaya baris atas dengan baris bawah ini itu lebih renggang lagi, maka kalau kita pilih manual, itu kita cari ya. Nah, kita cari aja di karakter nih teman-teman. Di karakter ini kan ada yang namanya, ini dia ya, leading ya, leading itu istilah lain ya, tapi kita sering dengar itu tracking. Jadi teman-teman tinggal tambah aja. Tapi kan tentu kita nyari cara cepat, tinggal kalau di sini saya tulis shift panah atas atau bawah ya. Jadi pilih bukan keduanya. Jadi teman-teman kalau shift, bukan shift, maaf, ini alt ya. Alternatif, ini juga sama, alternatif. Alt ya. Jadi teman-teman tinggal blok saja alt, kalau atas untuk merapatkan tekan alt panah atas nih, kemudian bawah untuk merenggangkan. Jadi altnya ditahan, kemudian mainkan atas atau bawah ya. Itu untuk tracking. Sedangkan kerning adalah dari satu huruf ke huruf yang lain, itu jaraknya, jarak satu huruf dengan huruf yang lain. Jadi kalau kerning itu menggunakan panah kiri atau kanan teman-teman ya. Alt kayak gini, alt, kalau kanan artinya dia merenggangkan, kalau kiri itu merapatkan. Dan ini sangat membantu teman-teman, jadi ini wajib ya, kerning dan tracking ini harus ingat. Nah kemudian juga di sini ada flatten transparency, Ctrl Shift Q, ini juga sekali-kali ada saya gunakan karena ini juga penting. Nah, apa fungsi flatten transparency itu teman-teman? Kalau kita pakai, ini langsung aja kita pakai ya, Ctrl Shift key. Nah, ini keluar. Ini fungsinya adalah membuat supaya ungroup bagian-bagian ini menjadi berdiri sendiri. Jadi kita bisa pilih seperti ini, kita pisah-pisah ya. Ya, tapi ini nggak sampai sebenarnya per baris sih. Ya, misalnya kita ketik nih ya, belajar bersama Kudes Studio. Jika kadang-kadang kita kan mau membesarkan yang ini, mengecilkan yang ini, atau sebaliknya, membesarkan yang ini, mengecilkan yang ini, kan repot kalau kita harus blok ya, blok yang ininya aja, kemudian kita karakternya kita kurangi gitu. Tentu repot. Jadi mending kita buat dia berdiri sendiri daripada berdua bergabung seperti ini. Langsung aja Ctrl Shift key tadi. Nah, teman-teman oke kan aja. Di sini dia tergrup teman-teman, tinggal di klik kanan atau tadi Ctrl Shift G. Jadi ini dia berdiri sendiri, sudah terpisah. Jadi kita mudah membesarkan yang ini ya, mengecilkan yang ini, seperti itu. Oke, itu flatten transparency. Kemudian teks ini ya, jadi ini juga sangat awam, sering sekali udah tahu. T ini sangat sering kita gunakan, jadi nggak perlu banyak penjelasan. Uppercase dan title case ini yaitu
huruf ya. Jadi kalau teman-teman, kenapa sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat langsung di manualnya itu ada change case, dia ada uppercase, lowercase, title case, sentence case. Tapi kenapa cuma 2 yang saya buat shortcut? Karena pengalaman belajar atau pengalaman project yang saya kerjain itu jarang ada yang lowercase ya. Itu yang paling umum sekali itu adalah uppercase atau dia bentuknya title case. Nah, apa itu kalau title case? Teman-teman bisa lihat ini. Kalau title case dia besar semua. Kalau ini uppercase ya. Kalau mau buat title case, dia huruf dari kata pertama itu yang besar ya. Contoh ini langsung kita pakai, misalnya ini Ctrl Shift D ya. Ctrl Shift D. Nah, ini seperti ini. Kalau mau kita besarkan semuanya lagi, langsung Ctrl Shift A. Ya, ini begitu juga, Ctrl Shift D, Ctrl Shift A. Jadi untuk yang title di sini change case tadi. Jadi untuk lower case memang saya nggak buat karena jarang saya gunakan. Kemudian ini yang layout yang sering saya gunakan. Mungkin kalau ada lagi ya saya lupa, silakan di komen ya. Tapi ini yang saya ingat, saya menggunakan shortcut ini untuk layout yang hubungannya dengan desain tata letak. Baik teman-teman, kita lanjut ke shape yang memang ini banyak sekali saya gunakan shape ya. Tapi sebagian mungkin udah tahu teman-teman, kalau pen tool ya kita menggunakan P seperti ini. Kemudian smooth ya. Misalnya teman-teman seperti ini, mau kita buat smooth bagian ininya, itu shortcutnya adalah H ya. H, dia keluar di sini manualnya itu ada smooth. Nah, ini tinggal direkatkan aja seperti ini, dekatkan, tarik-tarik aja, dia akan smooth ya. Nah, pastikan smoothnya maksimal supaya juga hasilnya maksimal. Klik 2 kali tadi di smoothnya, kemudian arahkan ke paling ujung. Nah, ini misalnya kurang smooth, kita tarik aja. Nah, ini udah smooth ya. Jadi gitu fungsinya, karena memang dalam dunia pembentukan seperti logo dan icon-icon itu penting ya smooth ya. Kemudian C, knife ya. Nah teman-teman, ini juga kenapa masuk dalam bentuk shape ya, karena nggak akan berhubungan dengan teks, jarang-jarang sekali. Maka C itu saya masukkan di dalam shape. C ini pisau teman-teman. Dia fungsinya untuk memotong anchor ya, anchor. Kalau lebih sering ketika kita anchornya adalah dalam bentuk stroke. Nah seperti ini. Jadi teman-teman misalnya mau ngambil bagian ini aja ya, bagian ini mau kita hapus nih, dari sini kemari kita hapus, tekan C, klik di sini, klik di sini, maka ini akan terhapus ya. Jadi dia langsung jadi line seperti ini. Oke, nggak harus di bagian sini, teman-teman bisa hapus sembarang juga dengan C tadi. Di sini juga bisa ya, kita klik dulu ya. Pastikan di dalam garisnya bukan di luar ya. Nah, jadi di mana aja bisa asal menggunakan knife tadi. Kemudian rectangle tool ya, ini udah tahu ya, ini M ya. Shift W tadi biar kita kembalikan. Kemudian ada kurva. Kurva ini Shift C. Maksudnya itu kalau bagian ini lurus, teman-teman mau buat dia jadi lengkungan kurva, itu langsung aja tekan Shift C. Kemudian offset pad. Nah, offset pad ini untuk membuat penambahan yang sama ya. Penambahan yang sama. Jadi dia bikin kopian dari sebuah objek, dan kemudian kopiannya itu bisa kita perbesar atau perkecil. Langsung aja tadi shortcutnya adalah offset pad ya, Ctrl W. Nah ini, jadi teman-teman bisa perbesar dia, perkecil dia seperti ini. Nah ini offset pad.
Jadi jarak antara ini kemari ya ini semua sama. Teman-teman akan berbeda hasilnya kalau cuman copy Ctrl C Ctrl F. Ini cuman teman-teman kecilin ya. Ini jaraknya nggak sama. Jaraknya nggak sama ya. Jadi teman-teman, maka proporsional ketika kita menggunakan offset pad itu lebih terjamin ketimbang kita besarkan atau kecilkan sebuah objek. Oke, jadi ini objek yang udah besar bisa kita ambil, atau mau kita jadikan outline seperti ini. Yaitu juga sering, offset pad ini sangat sering juga saya pakai. Kemudian outline preview. Nah, kalau kita misalnya sering pakai outline ya, dan kita mau, kan ini nggak kelihatan ya, meng-X-ray-nya, maka kita tekan Ctrl Y sehingga kita bisa lihat ini garis-garisnya langsung nampak kelihatan semua ya. Jadi kalau ada garis yang berlebihan mau dihapus, itu bisa langsung kita ini kan. Kita balikkan lagi, tekan Ctrl Y. Kemudian reflect ya, teman-teman udah mungkin ini juga udah sering, tekan O ya, kemudian tarik kemari, jadi dia ngereflect. Kalau mau presisi langsung shift ya. Oh, bisa buat ininya. Oke, itu reflect. Rotation ini juga putaran ya, mungkin ini juga teman-teman udah tahu ya. Oke, kemudian add anchor ini plus, kalau delete anchor itu minus. Juga sering paling sering digunakan. Kita tambah nih ya. Ya, ini kita tambah, kemudian pakai A untuk kita edit. Ini misalnya mau kita kurangi, tekan kurang. Ini kita kurangi, tekan kurang. Oke, jadi add ke anchor dan elite anchor ini juga sering. Sebenarnya ada satu lagi saya ingat, itu adalah shape builder. Itu adalah shift plus M. Ya, jadi teman-teman kalau menggabungin ya objek yang satu dengan objek yang lain, atau mau menghapus, itu pakai shift M. Enak banget ya. Ini kita mau hapus, di dalamnya klik alt. Atau mau kita gabungin sekalian ya, ini langsung aja tarik, ini shift M. Nah, itu beberapa shortcut yang sering saya gunakan, dan teman-teman bisa bereksplorasi lebih. Kalau memang nggak sama ya nggak apa-apa, karena memang kebutuhan kerja kita beda, kebutuhan tools yang kita gunakan juga beda, jadi sangat-sangat mungkin untuk terjadi perbedaan. Tapi kalau teman-teman jarang menggunakan shortcut, saya rekomendasikan untuk menggunakan shortcut supaya lebih cepat pengerjaannya. Kalau bingung ya bisa menggunakan apa yang sering saya pakai ini. Ini bisa dicatat, bisa diingat. Bahkan kalau memang perlu di print, ditempel, untuk supaya membiasakan kita menggunakan shortcut supaya lebih cepat dan efektif. Jika ada request dan pertanyaan lagi ya, jangan sungkan, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.